Mereka yang menolak Yesus sebenarnya sedang menolak kehidupan kekal dan memilih jalan menuju kebinasaan. Neraka bukanlah tempat bagi mereka yang sekadar berbuat jahat, tetapi juga bagi mereka yang dengan sadar menolak Yesus. Neraka tidak mengakui mereka yang menolak Yesus sebagai Tuhan, karena nama mereka tidak tertulis dalam kitab kehidupan. Neraka menolak untuk menyelamatkan mereka, karena neraka bukanlah tempat keselamatan, melainkan tempat penghukuman. Dalam kehidupan ini, banyak orang mencari makna, tujuan, dan jaminan akan masa depan mereka, terutama tentang kehidupan setelah kematian. Sebagian besar meyakini bahwa perbuatan baik, agama, atau keyakinan tertentu sudah cukup untuk membawa mereka ke surga. Namun pertanyaannya adalah, apakah semua jalan benar-benar membawa kepada keselamatan? Seringkali manusia berpikir bahwa kebaikan dan perbuatan baik dapat menyelamatkan mereka. Banyak yang beranggapan bahwa dengan menjalani hidup yang penuh kebajikan dan mengakui Tuhan yang lain, mereka akan masuk surga. Namun, di luar Kristus, banyak yang tidak mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mereka menolak kebenaran Injil, menganggapnya hanya sebagai kitab karangan manusia, dan lebih memilih mempercayai kitab-kitab lain. Padahal Alkitab dengan tegas menyatakan bahwa keselamatan hanya ada di dalam Yesus Kristus. Tidak ada jalan lain yang membawa manusia kepada Allah selain melalui Dia. Seperti yang tertulis dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 12, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Ayat ini dengan jelas menegaskan bahwa keselamatan hanya ada di dalam Yesus Kristus. Jika demikian, bagaimana mungkin seseorang yang tidak mengakui Yesus sebagai Tuhan dapat masuk surga? Banyak orang beranggapan bahwa mereka dapat memperoleh surga melalui agama, perbuatan baik, atau kepercayaan lain. Namun Alkitab dengan tegas menyatakan bahwa tanpa iman kepada Yesus Kristus, tidak ada jalan menuju Allah Bapa. Seperti yang tertulis dalam Yohanes 14 ayat 6, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Menolak Yesus berarti menolak satu-satunya jalan keselamatan. Oleh karena itu, tidak cukup hanya menjadi orang baik atau mengikuti kepercayaan lain. Tanpa pengakuan bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, seseorang tidak dapat memperoleh hidup yang kekal. Bagi mereka yang menolak Yesus, konsekuensinya sangat berat. Alkitab dengan tegas menyatakan bahwa neraka jahanam adalah tempat bagi mereka yang tidak percaya. Wahyu 20 ayat 15 mengatakan, dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis di dalam kitab kehidupan itu, ia dilemparkan ke dalam lautan api itu. Neraka bukanlah sekadar konsep simbolis, melainkan tempat nyata yang digambarkan sebagai kegelapan yang paling gelap. Matius 8 ayat 12. Api yang tidak terpadamkan, Markus 9 ayat 43, dan siksaan yang kekal, Lukas 16 ayat 23 dan 24. Ini adalah tempat pemisahan total dari kasih dan kebaikan Tuhan, di mana tidak ada harapan dan tidak ada penghiburan. Hidup ini adalah kesempatan yang Tuhan berikan kepada setiap manusia untuk memilih. Percaya kepada Yesus dan menerima kehidupan kekal, atau menolaknya dan menerima hukuman kekal. Pilihan ini bukanlah sesuatu yang bisa dianggap remeh, karena keputusan yang kita buat di dunia akan menentukan di mana kita akan menghabiskan kekekalan kita. Alkitab dengan jelas mengajarkan bahwa Yesus adalah satu-satunya jalan keselamatan. Yohanes 3 ayat 36 mengatakan, Barang siapa percaya kepada Anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa tidak taat kepada Anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Jika seseorang menolak untuk percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, maka ia akan melihat dan merasakan api neraka. Neraka bukan sekadar tempat yang penuh penderitaan fisik, tetapi juga merupakan pemisahan total dari kasih dan hadirat Tuhan. Ini adalah tempat di mana tidak ada damai, tidak ada penghiburan, dan tidak ada harapan. Lebih mengerikan lagi, setelah seseorang masuk ke dalam neraka, tidak ada kesempatan kedua untuk bertobat.
Tidak ada jalan keluar atau kemungkinan untuk kembali dan memperbaiki keputusan yang telah diambil selama hidup di dunia. Seperti yang dikatakan dalam Ibrani 9 ayat 27, dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja, dan sesudah itu dihakimi, itulah sebabnya kita tidak boleh menunda-nunda pertobatan. Selama kita masih hidup, Tuhan memberikan kesempatan bagi kita untuk menerima kasih karunia-Nya dan hidup dalam kebenaran-Nya. Jangan sampai kita menyesal di kemudian hari ketika semuanya sudah terlambat. Hari ini, bukalah hati Anda, percayalah kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan hiduplah sesuai dengan firman-Nya. Keselamatan adalah anugerah terbesar yang Tuhan berikan, dan hanya di dalam Yesus kita memiliki kepastian hidup yang kekal. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Yohanes 3 ayat 18. Jangan abaikan panggilan Tuhan. Terimalah keselamatannya sekarang sebelum semuanya terlambat. Shalom, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Puji syukur kepada Tuhan yang telah memberi kita kesempatan untuk merenungkan firman-Nya sore ini. Kita percaya bahwa setiap pertemuan yang berpusat padanya bukanlah kebetulan, melainkan bagian dari rencana ilahi untuk membangun iman dan membawa kita lebih dekat kepadanya. Sebelum kita melanjutkan renungan firman Tuhan sore ini, mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang penuh kasih, kami datang ke hadirat-Mu dengan hati yang bersyukur. Terima kasih atas kehidupan, nafas, dan kesempatan yang Engkau berikan kepada kami hari ini. Kami mohon ya Tuhan, bukakan hati dan pikiran kami, agar dapat menerima kebenaran firman-Mu. Biarlah Roh Kudus menuntun kami untuk memahami kehendak-Mu, dan memberi kami keberanian untuk hidup seturut dengan firman-Mu. Lindungilah kami dari kebingungan dan pengaruh dunia yang menyesatkan. Kami serahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, hidup ini adalah kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita untuk memilih menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat atau menolaknya. Keputusan ini bukanlah sesuatu yang sepele, karena akan menentukan di mana kita akan menghabiskan kekekalan kita. Firman Tuhan dengan tegas menyatakan bahwa hanya di dalam Yesus ada keselamatan dan tidak ada jalan lain yang dapat membawa kita kepada Bapa selain melalui Dia. Banyak orang mengandalkan perbuatan baik, agama, atau hikmat dunia untuk mencari jalan keselamatan. Namun, tanpa pengakuan dan iman kepada Yesus Kristus, sia-sialah semua usaha manusia. Sebab, sebagaimana tertulis dalam firman Tuhan, keselamatan bukanlah hasil usaha kita, melainkan anugerah Allah yang diberikan hanya melalui Yesus. Mereka yang menolak Yesus sebenarnya sedang menolak kehidupan kekal dan memilih jalan menuju kebinasaan. Neraka bukanlah tempat bagi mereka yang sekadar berbuat jahat, tetapi juga bagi mereka yang dengan sadar menolak Yesus. Neraka tidak mengakui mereka yang menolak Yesus sebagai Tuhan, karena nama mereka tidak tertulis dalam kitab kehidupan. Neraka menolak untuk menyelamatkan mereka, karena neraka bukanlah tempat keselamatan, melainkan tempat penghukuman. Wahyu 20 ayat 15. Dengan jelas menyatakan bahwa mereka yang tidak ditemukan namanya dalam kitab kehidupan akan dilemparkan ke dalam lautan api. Tidak ada jalan keluar dari neraka, tidak ada kesempatan kedua setelah kematian, dan tidak ada pengampunan bagi mereka yang telah menolak Yesus sepanjang hidupnya. Karena itu, janganlah kita mengeraskan hati kita terhadap panggilan Tuhan. Jangan menunda pertobatan sampai semuanya terlambat. Hari ini adalah kesempatan bagi kita untuk menerima anugerah keselamatan dan memastikan bahwa nama kita tertulis dalam kitab kehidupan. Marilah kita hidup dalam ketaatan kepada firman Tuhan, membagikan kebenaran Injil kepada sesama, dan terus berpegang teguh pada iman kepada Yesus Kristus.
Jangan sampai kita menyesal di kemudian hari, ketika kesempatan untuk bertobat sudah tidak ada lagi. Kiranya Tuhan meneguhkan iman kita, membimbing langkah kita, dan menuntun kita dalam kasih dan kebenarannya. Mari kita berdoa. Tuhan, Allah Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus atas firman-Mu yang telah kami dengar sore ini. Kami datang ke hadapan-Mu dengan hati yang penuh syukur, mengakui segala kebaikan-Mu yang tak terhingga. Kami bersyukur karena Engkau selalu menyertai kami dalam setiap langkah kehidupan ini. Setiap detik kehidupan kami adalah anugerah dari-Mu. Dan kami mengakui bahwa tanpa Engkau, kami tidak bisa berbuat apa-apa. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu yang sempurna. Engkau menjaga, memberkati, dan memberikan kekuatan kepada kami dalam segala hal yang kami hadapi hari ini. Kami sadar bahwa banyak tantangan dan pergumulan yang kami hadapi. Namun Engkau selalu memberi kami ketenangan dan keberanian untuk melangkah. Jika ada hal yang kami lakukan hari ini yang tidak berkenan di hati-Mu, ampunilah kami ya Tuhan. Sucikan hati kami, bersihkan pikiran kami, dan ajarilah kami untuk hidup lebih sesuai dengan kehendak-Mu. Kami ingin hidup yang berkenan di hadapan-Mu, hidup yang mencerminkan kasih-Mu kepada sesama. Kami menyerahkan segala kelelahan, kekhawatiran, dan pergumulan kami kepada-Mu, Bapa. Biarlah Engkau yang memberi kami damai sejahtera, yang melampaui segala akal, dan menyembuhkan setiap luka yang ada di dalam hati kami. Kami percaya hanya di dalam Engkau kami mendapatkan ketenangan yang sejati. Saat malam tiba, Bapa, penuhilah rumah kami dengan kehadiran-Mu yang nyata. Berikanlah kami istirahat yang tenang dan memulihkan tubuh, jiwa, dan roh kami. Semoga esok hari kami bangun dengan semangat baru, penuh harapan dan kasih untuk melayani Engkau dalam setiap kesempatan. Lindungilah kami sepanjang malam ini Tuhan, dan lindungi keluarga kami, saudara-saudari kami, serta semua orang yang mendengarkan renungan ini. Jauhkan kami dari segala mara bahaya dan godaan yang bisa menjauhkan kami dari-Mu. Kami percaya sepenuhnya pada kasih-Mu yang sempurna, yang senantiasa menyertai kami dalam setiap situasi kehidupan. Kami serahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu yang penuh kasih. Biarlah kehendak-Mu yang terjadi dalam hidup kami, sekarang dan selamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih sudah setia mendengarkan renungan firman Tuhan sore ini. Kiranya apa yang kita renungkan hari ini dapat menjadi berkat dan kekuatan bagi kehidupan kita sehari-hari. Jangan lupa untuk terus hidup dalam firman Tuhan, karena di dalamnya kita menemukan damai sejahtera dan pengharapan yang sejati. Bagi saudara-saudari yang diberkati melalui renungan ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan tinggalkan komentar di bawah. Dukungan Anda sangat berarti untuk memperluas jangkauan pelayanan ini, agar semakin banyak orang yang diberkati oleh firman Tuhan. Sampai jumpa di renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua.